Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Sehat ya? Hari ini kalian belajar di rumahnya kembali ditemani oleh Ibu Livia Sintiani. Hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman sosial dan budaya. Mengapa kita pelajari? Karena kita hidup di tengah banyak keberagaman. Oke, siap semuanya? Siap lanjutkan? Kita mulai ya. Keberagaman sosial dan budaya Indonesia, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Mengapa terjadi keragaman? Karena beribu-ribu jenis suku, agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Kemudian karena kita hidup dengan berbagai macam orang dari beberapa daerah dan suku, ya. Jadi di Indonesia itu tidak hanya ada satu agama, tidak hanya ada satu suku, ada beberapa, ada banyak. Sukunya sendiri juga beribu jenis suku yang ada di Indonesia. Itu yang membentuk terjadinya keragaman sosial dan budaya, ya. Nah, sekarang ada beberapa jenis keberagaman sosial dan budaya. Kita siap? Pertama, keberagaman bahasa. Oke, kenapa terjadi bahasa yang berbeda di setiap daerah? Itu terjadi karena perbedaan letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah yang berpengaruh pada keberagaman bahasa daerah yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Seperti kata saya, itu di suku Padang menyebutnya awak, Jakarta aneh, Jogja kaula, beta Batak, titiang Bali, abdi Bandung, ya. Itu adanya keberagaman bahasa di Indonesia. Yang kedua adalah keberagaman rumah adat. Oke. Perbedaan letak geografis juga. Nah, ini berpengaruh pada beragamnya model dan jenis rumah adat di Indonesia. Bahan pembuatannya disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Seperti di Aceh, ada rumah adat Krongbade. Sumatera Utara ini lihat rumah adat Bolon. Sumatera Barat rumah adat Gadang. Kemudian di Riau ada rumah adat Melayu Selaso. Dan ini Tongkonan di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang kita harus tahu adalah Honai dari Papua. Semua ini disesuaikan dengan letak geografisnya dan juga kondisinya seperti apa tempat daerahnya itu, ya. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, keberagaman upacara adat. Kekayaan budaya di Indonesia mempengaruhi keberagaman upacara adat yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang unik dan menarik perhatian. Banyak wisatawan yang khusus datang ke Indonesia ingin melihat bagaimana indahnya keberagaman upacara adat di Indonesia. Luar biasa, ya. Ini banyak di sini. Ada beberapa upacara adat berbeda dari setiap daerah, lompat batu dan yang lainnya. Oke, kalian nanti pelajari, ya. Selanjutnya adalah keberagaman seni daerah. Kesenian daerah di Indonesia sangat beragam dan unik, mulai dari seni tari hingga seni teater. Alat musik setiap daerah berbeda. Tarinya lihat, tari tradisional di Indonesia juga bermacam-macam, ya. Nah, sekarang keragaman sosial budaya itu berdampak positif, banyak positifnya. Perbedaan itu menimbulkan banyak dampak positif. Yang pertama, perbedaan menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Oke, yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Kita jadi kaya akan budaya. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Karena beda, akhirnya kita bersaudaranya, tali persaudaraannya makin kuat, ya. Kemudian yang keempat adalah dampaknya itu keberagaman tuh menjadi aset wisata yang menambah
pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan kerja. Iya, dengan banyaknya wisatawan ke Indonesia, akhirnya pendapatan negara bertambah. Kemudian lapangan pekerja juga akan muncul yang baru-baru dengan adanya aset wisata itu, ya. Yang kelima, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, banyak orang dari luar negeri, banyak orang dari mana-mana datang ke Indonesia hanya untuk berkunjungnya untuk menikmati keragaman sosial budaya Indonesia yang sangat indah, ya. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Iya, dengan berbeda itu kita jadi mempelajari, oh, daerah Jakarta begini, kenapa begini? Itu pengetahuan buat kita. Kemudian kita tambah lagi pengetahuan daerah Sumatera Barat, daerah Jawa Barat, Jawa Timur. Dengan adanya perbedaan itu pengetahuan buat kita, ya. Yang ketujuh, keragaman sosial dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Hiburan karena beda-beda kan jadi indah. Hiburan buat kita, tapi bersifat pendidikan, mendidik, ya. Dan yang kedelapan, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. Oke, sekarang supaya keragaman budaya, keindahan yang ada di Indonesia itu tidak punah, tetap lestari, ada 3 hal yang bisa kita lakukan, ya. Pertama, jangan lupa untuk mengajarkan bahasa daerah oleh orang tua kepada anak-anaknya dan menggunakan cara aktif di rumah untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga. Jadi kalau orang Jawa Barat, orang Sunda, pakailah bahasa daerah, pakailah bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Itu caranya untuk melestarikan kekayaan bangsa ini agar tidak punah. Yang kedua, bahasa daerah yang ada itu kita gunakan digunakan dalam pendidikan, terutama di kelas-kelas awal. Iya, dikenalkan pada mereka bahwa kita punya kebudayaan yang banyak, punya kebudayaan yang harus dilestarikan supaya tidak punah. Dan yang ketiga adalah pemerintah harus mempunyai kebijakan untuk menggunakan dan melestarikan kebudayaan di sekitarnya, di daerahnya masing-masing. Itu dia tentang keragaman sosial dan budaya. Selesai sudah pembelajaran hari ini tentang keberagaman sosial dan budaya. Nah, supaya kalian makin banyak ilmu pengetahuannya, kalian rajin membaca, ya. Kemudian jangan lupa hari ini setelah menonton tayangan ini, kalian minta pertanyaan kepada orang tua, guru, kakak, siapa saja yang lebih dewasa dari kalian untuk mengetes sampai di mana pemahaman kalian tentang keragaman sosial dan budaya. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tentu saja kembali nanti bersama Ibu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.